Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini berada di minggu yang ketiga di bulan keluarga, dan firman Tuhan yang sampai kepada kita ada dalam tuntunan tema janji Allah bagi setiap keluarga. Kekasih Tuhan sekalian, ada satu cerita. Satu ketika Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkenal, mengajak murid-muridnya untuk jalan-jalan di satu desa yang terpencil. Dan ketika mereka sementara ada dalam perjalanan menuju ke desa yang terpencil ini, dalam perjalanan yang jauh dan sangat melelahkan, ia bilang begini kepada murid-muridnya, dunia ini dipenuhi banyak pembohong yang jahat. Hanya ada sedikit orang saja yang jujur, yang setia menepati janji mereka. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Aristoteles kepada murid-muridnya ketika mereka akan menuju pada sebuah desa yang terpencil, bahwa di dunia ini lebih banyak orang yang tukang omong kosong. Di dunia ini ada banyak orang yang suka bohong. Sedikit sekali yang setia, yang pegang janjinya untuk bisa ditepati. Kalau kita lihat percakapan yang terjadi antara Aristoteles dengan para muridnya, benar. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan di dunia nyata, bahkan di negeri kita Indonesia, seakan-akan mengalami krisis orang jujur. Makin sulit menemukan orang yang setia, makin sulit menemukan orang yang baik hatinya untuk tidak mengingkari janji-janji yang diucapkan. Yang ada adalah justru di kenyataan ada banyak orang yang pintar berjanji, tapi hebat juga untuk melupakan janji-janji tersebut. Saya ingat ada lagu Malaysia yang pernah terkenal waktu saya SMA, manis di bibir memutar kata. Jadi lagu itu cukup menarik syairnya. Jadi di kenyataan kehidupan kita orang cenderung tabur janji ini janji itu tanpa memikirkan apakah dia sanggup untuk memenuhi janji-janji itu atau tidak. Kadang-kadang satu orang suruh omong janji, dia lupa. Dan kalau dia berjanji dengan kita, bagaimana respon kita ketika dijanjikan? Marah, jengkel, kecewa, sakit hati, bisa berkonflik, bisa bertengkar, bisa perang antar negara karena tidak menepati janji. Rupa-rupanya sindrom lupa janji atau tidak menepati janji itu, tidak setia itu melanda kehidupan kita, sehingga memunculkan pernyataan ucap janji itu mudah, tapi yang sulit adalah menepati janji itu. Coba kita lihat contohnya. Dalam perjalanan hidup rumah tangga Kristen diucapkan janji di hadapan Tuhan dan jemaat untuk sehidup semati dalam kesetiaan. Tapi di hari ada banyak pasangan yang tidak setia, ingkar janji terhadap suami, ingkar janji terhadap istri karena punya pria idaman lain, karena punya wanita idaman lain. Selingkuh kanan, selingkuh kiri, mulai dari selingkuh tipis sampai selingkuh tebal. Kalau belum ketahuan dia lanjut terus. Nanti kalau sampai Facebook baru dia keringat karena netizen membulinya. Janji gampang sekali diucapkan, janji palsu itu. Dan juga janji setia saat mengikuti peneguhan sini di gereja. Berapa banyak anak-anak muda yang
dengan pasti, dengan tegas. Tapi begitu lihat nona sana, nyong sana, supi pindah agama. Lupa dengan janji yang pernah diucapkan saat diteguhkan menjadi anggota sini. Ada banyak orang yang berjanji untuk setia melayani Tuhan waktu diteguhkan menjadi majelis jemaat. Janji itu dijawab dengan berderayan air mata. Janji itu diucapkan dengan kesadaran penuh. Tapi apa buktinya di kenyataan? Ketika diminta untuk terlibat pelayanan, kasih orang lain sah. Ada pengingkaran yang memang membuktikan bahwa kita gampang berjanji, tapi sulit untuk menepati. Nona-nona, hati-hati dengan nyong-nyong pun janji. Waktu pacaran ini mati pun janji dong. Hanya satu cinta sah. Janji suci, janji putih. Hafal itu lagu. Tadi malam siapa yang menyanyi itu lagu? Ada yang menyanyi di jalan. Saya bilang itu tidak bisa masuk liturgi. Janji putih, lagu Ambon ya. Setia selamanya. Soalnya ada yang lain omong kosong. Ini hari putus, besok dia dapat baru. Jadi jangan percaya dengan janji yang ngemoy-ngemoy dong. Jangan percaya dengan janji palsu. Jangan percaya dengan janji yang manis. Dan karena itu kekasih Tuhan sekalian, ingkar janji itu ada akibatnya. Ingkar janji itu menimbulkan luka di hati, konflik, perang, sampai perang antar keluarga, perang antar negara, hanya karena satu orang tidak menepati janji. Kenapa demikian? Karena sebuah perjanjian itu butuh komitmen dari masing-masing pihak. Ada orang yang saling berjanji, dua belah pihak. Yang satu harus tepati ke satu, yang satu harus tepati ke satu. Artinya harus pegang komitmen, berpegang teguh pada isi perjanjian. Kalau tidak, akan ada masalah. Tidak gampang menepati janji. Ini sama dengan gambaran kehidupan umat Allah yang juga hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Hubungan Tuhan dengan umat Israel itu juga diikat dengan perjanjian. Soalnya adalah Allah selalu menepati janjinya. Allah berjanji untuk melepaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir. Allah menepatinya. Allah berjanji untuk bawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Allah menepatinya. Allah berjanji untuk menyertai bangsa Israel di berbagai situasi dan kondisi. Allah menepatinya. Tapi mari kita lihat pihak yang satu. Apakah bangsa Israel yang terikat perjanjian dengan Tuhan juga menepati janji kepada Tuhan untuk hidup ikut kehendak Tuhan, untuk hidup menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan? Ternyata tidak. Umat Israel menjadi pihak yang tidak setia. Umat Israel menjadi pihak yang ingkar janji. Umat Israel menjadi pihak yang tidak percaya atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Saya yakin hati Tuhan pasti sedih. Tuhan begitu setia dengan janjinya, tapi dengan gampang, dengan entengnya Israel menganggap remeh dan hidup jauh dari Tuhan. Menariknya kekasih Tuhan sekalian, cara Tuhan memperbaharui perjanjian itu unik. Tuhan memperbaharui perjanjiannya seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31. Kita melihat sampai dari penggalan ayat 31 sampai 33 yang menjadi nats pembimbing. Tuhan memperbaharui perjanjian dengan cara jamah hati manusia supaya memiliki kehidupan yang bertobat. Jamah hati manusia supaya memiliki kehidupan yang berubah. Artinya kekasih Tuhan sekalian, sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub turun-temurun untuk menyertai orang Israel, bahkan sampai dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, Allah menepatinya. Kalau kita renungkan, melalui perjanjian itu Allah dan bangsa Israel saling mengikat diri. Biasanya kalau orang baku janji itu begini, beta janji
Petrus akan ingkar. Disimbolkan dengan kelingking yang terkait satu dengan yang lainnya. Tapi begitu kelingking terlepas, banyak kali janji-janji itu juga terlepas untuk tidak ditepati. Allah pun memberikan perintah kepada bangsa Israel agar mereka menjadi bangsa yang kudus, yang berkenan kepadanya. Sejak memasuki negeri Kanaan, orang Israel ini memang kepala batu. Diomong teruntung, ditegur teruntung, karena berulang-ulang kali ditegur, tapi berulang-ulang kali juga melanggar janji kepada Tuhan. Mereka hidup dalam ketidaktaatan. Dan apa dampaknya? Kalau hidup tidak taat itu pasti dapat hukuman. Apa yang Tuhan beri sebagai hukuman dalam kehidupan orang Israel? Mereka dibinasakan. Kerajaan Israel Utara dibinasakan oleh tentara Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan kerajaan Yehuda dibinasakan oleh tentara Babel di tahun 587 sebelum Masehi. Dan Yeremia berkarya pada saat pembuangan di Babel. Ini disampaikan saat pembuangan di Babel, dan ia menyampaikan bahwa Tuhan akan memperbarui perjanjian sebelumnya. Apa isi perjanjian itu? Kekasih Tuhan sekalian, dari ayat 31 sampai 34. Dalam perjanjian itu Tuhan sendiri membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Perjanjian baru yang memberikan harapan baru bagi masa depan seluruh kaum Israel, dan bukan hanya suku Yehuda. Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan membebaskan mereka dari pembuangan di Babel. Dan pembaharuan janji itu tidak hanya untuk orang Israel, tapi bagi kita semua yang menjadi bagian dalam keluarga-keluarga Kristen di masa kini. Pertanyaannya, kekasih Tuhan sekalian, apa janji Tuhan bagi kita yang disampaikan ribuan tahun yang lalu, sekitar 2500 tahun yang lalu di zaman Yeremia, yang kembali diperdengarkan bagi kita di tahun ini? Apa janji Tuhan bagi kita? Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-32, Allah berjanji untuk membebaskan umatnya. Umat Israel ini memang beda, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka bangsa yang istimewa. Mereka diberikan hak istimewa untuk menyaksikan banyak kejadian dahsyat dan ajaib. Tapi sayang sekali, walaupun Israel berulang kali melihat mujizat Tuhan, tapi berulang-ulang kali melanggar perintah Tuhan. Karena itu Allah melalui Nabi Yeremia menubuatkan akan datang waktunya Allah akan membebaskan mereka dan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Artinya, sekalipun Israel kepala batu, sekalipun Israel ingkar janji, sekalipun Israel jauh dari Tuhan, tapi Tuhan itu punya hati yang tetap peduli. Tuhan punya hati yang tetap mengasihi, dan tidak henti-hentinya Tuhan mengingat mereka. Sekalipun mereka meninggalkan Allah mereka, pergi sembah Allah lain, menyembah berhala-berhala yang dilarang oleh Allah, tapi Allah tetap peduli. Allah tetap memperbaharui perjanjian seperti yang tertulis di ayat 32. Aku membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kekasih Tuhan sekalian, bukan hanya itu, Allah juga berjanji untuk membebaskan mereka dari pergumulan di tanah pembuangan di Babel. Janji Tuhan, aku akan melepaskan engkau menjadi tawanan di negeri Babel. Kalau jadi tawanan di negeri orang itu susah, jadi budak, diperlakukan dengan tidak baik. Dan Allah berjanji untuk membebaskan mereka, dan itu adalah sebuah janji yang meneguhkan mereka. Kalau Allah berjanji membebaskan orang Israel, bagaimana dengan kita? Pada kesempatan ini keluarga-keluarga Kristen
Mari kita lihat pergumulan keluarga kita. Saya tidak tahu apa yang dialami pergumulan keluarga A, pergumulan keluarga B, pergumulan keluarga dari rayang 1 sampai 6. Saya tidak mengetahuinya secara pasti. Tetapi Tuhan mengetahui pergumulan tiap keluarga kita. Mungkinkah hari ini ada banyak keluarga yang sementara bergumul dengan persoalan hidup yang berat, seperti persoalan yang hari ini kebutuhan hidup yang semakin banyak, mahalnya harga-harga barang karena akibat kenaikan BBM yang luar biasa, dengan sejumlah penghasilan yang tidak naik, tapi barang-barang semuanya mengalami kenaikan. Itu bisa mendatangkan pergumulan ekonomi tersendiri bagi keluarga-keluarga Kristen. Bukan hanya itu, ada yang bergumul komunikasi antar keluarga. Bertahun-tahun tinggal badekat, tapi saudara omong satu dengan yang lain. Itu masalah. Bertahun-tahun tinggal bersama rumah, tapi tidak saling berkunjung. Bertahun-tahun tinggal antar kelurahan dan RT, antar desa dan RW, tapi tidak saling bertegur sapa. Komunikasi sakit-sakitan, komunikasi retak, komunikasi tidak jalan. Itu pergumulan. Ada juga keluarga-keluarga yang mungkin ada dalam penderitaan sakit yang berat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Itu menjadi beban dan merindukan kebebasan, merindukan pelepasan yang dari Tuhan untuk membebaskan. Ada banyak anak-anak yang dikumpulkan oleh orang tuanya. Tuhan, saya rindu anak saya memiliki masa depan yang berhasil, tapi hidupnya berantakan. Hidupnya dia terikat dengan narkoba, rokok, minum-minuman keras, terikat dengan game online, terikat dengan banyak hal lainnya, sampai dia lupa belajar, lupa berjuang untuk masa depan. Itu masalah. Kekasih Tuhan sekalian, dari pergumulan ini, Yeremia pasal 31 ingatkan kita, Allah berjanji memberikan pembebasan. Allah berjanji melepaskan orang Israel dari pergumulan. Allah sanggup juga membebaskan keluarga-keluarga kita dari pergumulan hidup yang sangat berat sekalipun. Amin. Tuhan sanggup membebaskan beban hidup setiap keluarga yang ada, asalkan pegang janji Tuhan. Saat engkau bergumul, saat engkau menangis, saat engkau berbeban berat, saat engkau ada dalam deretan pergumulan yang tadi disampaikan, 3 lutut, berdoa, mohon Tuhan campur tangan untuk melepaskan dan membebaskan, karena Ia adalah Allah yang menepati janjinya. Apalagi janji yang diucapkan bagi orang Israel ada di ayat 28. Allah berjanji akan jaga baik-baik umatnya. Saya suka dengan kata jaga. Mispa itu baku jaga. Jaga. Allah itu penjaga kita. Apabila kita perhatikan penuturan di ayat 28, Allah menyatakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun, untuk menanam. Allah berjanji untuk menjaga kehidupan orang Israel di zaman dulu. Allah berjanji untuk menjaga hidup saya dan kekasih Tuhan sekarang dan nanti. Menarik kekasih Tuhan. Tuhan Allah akan berjaga-jaga atas kita, membangun hidup kita, menanam hidup kita untuk kebaikan kita pada hari ini dan pada hari yang akan datang. Dan Dia sanggup melimpahkan segala sesuatu kepada kita demi kemuliaan nama-Nya. Janji untuk menjaga. Waktu pacaran pasti ada janji untuk menjaga. Dan biasa nona kalau dengar janji nyong mau jaga dia, itu dia berbunga-bunga kangkung. Beta akan jaga Hone sampai mati. Sonada yang sontok, beta akan jaga baik-baik
Senada yang akan bikin menangis Reni, senada yang akan bikin sakit hati beta, besok akan bikin janji kelingking dan kelingking. Itu waktu pacaran Neupi. Tapi saya tidak tahu bapak-bapak pasutri yang suada ini yang dulu berjanji di sebelah kiri kanan, Nomi, di praktek hidup ada berjanji kok. Ya, Bapak Pendeta bilang janji di Kali Eka atau di Kali Bomata kok, di mana sana apa, atau di Air Mata, atau di Bukit Fatu Subah. Janji menjaga. Nona-nona lagi-lagi jangan percaya kalau ada yang ngomong begitu. Nikah dulu baru lihat pembuktian. Bikin air mata, bikin surat perjanjian tempel meterai 6.000. Ingkar janji berarti pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Janji, ketika mendengar ada yang menjaga kita itu hati tentram, hati bahagia, hati damai. Dari manusia janji jaga ketong susena. Tapi ini beda. Yang berjanji dengan kita bukan manusia, tapi yang janji jaga kita adalah Tuhan di segala keadaan. Tuhan jaga kita, kita tenang. Tuhan ada sama-sama dengan kita, kita damai. Tuhan ada sama-sama dengan kita, kita tidak akan takut. Jika demikian, masihkah kita khawatir? Masihkah kita takut? Masihkah kita gelisah atau bimbang? Percaya, imani bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat baik, menjaga kita, menolong kita di segala keadaan. Terkadang dalam pergumulan hidup kita yang berat, kita merasa sendiri. Ketong sadar, ketong lupa bahwa ada Tuhan yang jaga kita. Jaga itu artinya tidak kasih tinggal kita. Orang yang jadi penjaga itu tidak akan meninggalkan orang yang dijaga. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai orang-orang yang dijaganya dengan penuh kasih. Saya tentram dalam pergumulan karena ada Tuhan penjaga saya. Percayalah bahwa Tuhan berjaga-jaga atas hidup kita, bukan untuk mencabut, bukan untuk merobohkan, tapi untuk membangun dan menanam seperti yang disampaikan di ayat yang ke-28. Tuhan Allah berjaga-jaga atas hidup kita, bukan lagi untuk meruntuhkan dan membinasakan atau mencelakakan kita. Pegang janji Tuhan. Di hari ini kekasih Tuhan, orang lain bisa saja tidak jaga kita. Orang lain bisa menghancurkan kita. Orang lain bisa mencelakakan kita dengan berbagai cara agar kita hancur tidak berdaya. Tapi Tuhan tidak. Kita baca kalimat yang berada dalam kotak saya yang bertuliskan biru, jemaat Tuhan yang bertuliskan merah. Sekalipun ada yang mau mencelakakan dan merancang yang jahat atas kita dan keluarga kita, penjagaan Tuhan tetap sempurna. Meski ada 1000 tangan yang berniat menarikmu jatuh dan melihatmu hancur, tapi akan ada satu tangan, yakni tangan Tuhan yang memegang dan menjagamu dengan sangat baik, bahkan mengangkatmu. Keluarga Kristen, jangan takut hadapi hari ini dan hari esok. Amin. Jangan takut dengan apapun, karena Tuhan sang penjaga kita. Yang terakhir, kekasih Tuhan, ayat 33, nats pembimbing kita tadi. Allah berjanji untuk sanggup memulihkan dan memelihara jalan hidup kita. Kekasih Tuhan, pulihkan itu artinya sebelumnya rusak. Pelihara artinya sebelumnya itu tampak diabaikan. Allah
Allah sanggup memulihkan yang rusak dan hancur. Allah sanggup menaruhkan pemeliharaannya yang sempurna. Karena itu seburuk apapun hidup kita, Allah sanggup memberikan pemulihan. Karena itu jangan menyerah dengan keberadaan kita, karena Ia sanggup pelihara hidup kita. Dari bacaan ini disebutkan, pemeliharaan Tuhan itu tidak bergantung pada kekayaan. Tidak. Pemeliharaan Tuhan itu tidak bergantung pada kekuatan kita. Pemeliharaan Tuhan itu tidak bergantung dari jabatan kita. Tapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna menyertai kita dengan berbagai cara yang ajaib. Di pembuangan saja umat Israel disertai oleh Tuhan. Sekalipun ikatan-ikatan keluarga hancur, tercerai-berai oleh kekuatan musuh yang menjajah, tapi mereka tetap dipulihkan dan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bergantung pada kemampuan diri. Hanya Tuhan yang menjadi tempat bersandar dan bergantung. Kekasih Tuhan sekalian, kalimat ini penting. Tidak ada pemulihan dan pemeliharaan dalam hidup kita yang terjadi di luar Tuhan. Tidak ada. Hanya Allah sumber pemulihan kita. Allah meminta komitmen kita untuk bergantung kepadanya. Tetap teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena Allah berinisiatif untuk peduli. Dia rindu untuk hidup kita berubah. Allah itu seperti Bapa. Khotbah hari Jumat kemarin, tidak mau kalau umatnya terus menderita. Seperti Bapa yang baik, seperti orang tua yang baik, walaupun anaknya selalu melawan, kepala batu, tapi orang tua sangat mengharapkan anak itu bertobat dari kejahatannya. Tidak pernah berhenti berdoa bagi anaknya dan sabar menunggu kapan anaknya berubah dan bertobat. Sayangnya di sini tidak ada anak-anak yang kepala batu. Orang tua omong dengar, orang tua omong sambung, orang tua nasihat iko, orang tua omong yang baik iko. Kalau ketemu sama iko, ketemu seperti anak-anak yang tegar tengkuknya. Orang tua tidak suka hidup anak-anaknya menderita karena kesalahan yang dibuatnya. Karena itu selalu ada kerinduan supaya anak-anaknya bisa taat melakukan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Dalam hubungan dengan Tuhan, kalau Allah sebagai Bapa, umat Israel sebagai anak-anak yang diminta Tuhan, harapan Allah kepada umat Israel hidup taat melakukan perintah Tuhan, seperti yang tertulis di ayat 33. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kekasih Tuhan sekalian, itu berarti Tuhan berinisiatif menanamkan firman Tuhan di hati umatnya, sehingga umat Israel taat kepada perintah Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau mau hidup baik, berubah dari hati, beri telinga sebanyak mungkin mendengarkan firman Tuhan. Orang yang memberi telinga dengar sebanyak mungkin firman, hatinya akan menjadi baru untuk berubah. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan sekalian, 3 janji diucapkan Tuhan. Janji manusia hanya akan membuat kita terluka, menangis, kecewa. Namun tidak demikian dengan janji Allah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Janji membebaskan kita pasti Dia bebaskan. Janji jaga kita pasti Dia jaga kita. Janji pulihkan keadaan kita pasti Dia pulihkan. Karena Allah kita, Allah yang menepati janjinya. Kalau keadaan orang Israel dipulihkan Tuhan, kekasih Tuhan sekalian, Tuhan sanggup pulihkan kita, asal kita belajar percaya sepenuhnya pada pertolongan tangan Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari ini keluarga-keluarga Kristen di Mispa sementara ada dalam pergumulan yang berat bertahun-tahun?
di Mispa, sementara ada dalam pergumulan dan menangis di kaki Tuhan dalam doa-doamu. Percayalah, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan Yesus berjanji menyertai kita dalam keadaan apapun. Dia yang berjanji, dia tidak mungkin ingkar janji. Dalam pergumulan keluargamu apapun itu, ingat janji Tuhan, pegang janji Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Karena ketika kita taat, janji pemulihan, janji penyertaan dan pelepasan diberikan di hidup kita. Kalau kita pernah berjanji kepada Tuhan, tepati janji itu, karena Dia